Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MKI, mari kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis dari Anak Langit. Temanya seputar katarsis, sahabat MKI, merilis, mengeluarkan hal-hal yang memang sedang bergumul, sampah-sampah emosi dalam diri kita, sehingga diri kita pun bisa merasakan ketenangan dan juga mudah-mudahan kualitas hidup kita lebih baik dengan melakukan ikhtiar katarsis ini. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Wasmin, Bu Lilis. Saya juga sudah kirimkan melalui grup chat Zoom ya. Yang pertama dari sahabat Rika Kartika di Kopo Aroja, Lewi Panjang. Gimana ya Pak, Bu, untuk mengatasi diri sendiri? Saya orangnya gampang tersinggung dari yang terlihat oleh orangnya, misalnya kata-katanya. Tapi sahabat kita juga suka menyembunyikannya, cuman yang ada efeknya marah dalam hati. Bagaimana ya cara mengatasi hal seperti ini? Ya, ini tepat sekali pertanyaan ini dengan tema kita sekarang. Jadi ketika dia tidak bisa mengekspresikan keluar, marah dalam hati, ini tingkatannya bisa bahaya nanti. Itu menumpuk gitu. Makanya ini jawabannya mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Harus menemukan teknik katarsis yang bisa dilakukan. Tadi beberapa sudah kesebut berapa ya tadi ya? Teriak di air, menulis, menggambar, ngobrol dengan teman yang dipercaya, olahraga, masak, gosek WC sampai bersih. Naik pohon setinggi-tingginya, kemudian di atas teriak, gitu. Atau pinggir pantai. Kalau dulu saya di Lampung kan banyak pantai ya. Saya itu di pinggir pantai, masih remaja, dulu nggak boleh pacaran, gitu. Sebetulnya sih bisa aja pacaran tapi nggak laku gitu karena kan itu remaja itu kan masa-masa yang galau banget gitu. Penuh pergolakan dulu itu ya Pak ya. Penuh pergolakan. Sambil ngumpulin batu gitu, kemudian kita lemparin ke sejauh-jauhnya ke arah laut gitu sambil teriak gitu. Jadi macam-macam bentuknya. Tadi juga ada teman saya yang beli apa namanya semacam decoder untuk karaokean gitu. Ya murah-murah aja lah. Karena bukan untuk bagusnya, untuk bisa teriak gitu lagu-lagu yang macam-macam bentuknya gitu. Emang bagusnya emang harus kedap suara ruangannya biar tetangga nggak keganggu. Gitu. Iya, nah itu dia. Nanti sih ke depannya katarsis itu lebih produktif ya. Nah betul, apalagi kalau katarsis menghasilkan karya. Seperti klien Bu Lilis yang katarsisnya mewarnai apa yang kecil-kecil, doodling. Doodling itu juga media katarsis. Oh, doodling ya, doodling. Itu. Nah, itu pakai D ya, doodling, bukan googling, tapi doodling. Iya. Baik. Itu jadi mewarnai, tapi mewarnainya detail banget di situ. Itu pelepasan emosi di situ dapatnya. Silakan temukan teknik katarsisnya. Sahabat-sahabat lain yang punya teknik katarsis berbagi juga. Intinya setelah kita katarsis itu lepas gitu, kayak lega gitu. Dan tidak ada efek samping yang merugikan. Misalnya seperti kenapa orang bisanya mengiris tangannya itu juga bagian katarsis. Tapi itu kan ada efeknya merugikan diri sendiri. Terus, atau dia katarsis dengan pasangannya misalnya mukul. Nah itu juga merugikan. Tapi kalau bantal boleh ya, bantal. Bantal boleh. Nah sambal tidak disarankan dulu sambal. Karena ada katarsis ke sambal, makan dengan level yang akhirnya merusak perut, itu nggak boleh, itu perutnya bisa terinfeksi, itu nggak boleh lah. Iya. Gitu. Jangan sampai katarsis kita merugikan diri sendiri dan juga orang lain begitu ya. Iya. Samsak tadi, samsak punya samsak di rumah. Gitu. Kalau suaminya mau jadi samsak boleh lah, gitu. Tapi kalau nggak jangan. Ada di samsaknya di print foto suaminya. Bisa. Kan foto saya doang. jadi ingat juga dulu. Agim itu pernah menyampaikan seperti ini, Pak Wasim, Bu Lilis. Kalau kita lagi kesel sama orang, mau ngechat misalnya via WA, tulis dulu aja, ketik dulu aja, terus hapus begitu. Nah iya. Itu katarsis itu. Katarsis itu. Itu ya. Istri saya juga kalau lagi marah ke saya, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ngetik gitu. Tapi saya lihat kok nggak ada tulisannya, dihapus katanya. Oh dihapus. Baik, ini bisa jadi teknik. Tapi hati-hati, kepencet enter, tersend nanti bahaya. Makanya jangan nulisnya, jangan langsung di WA-nya ya. Di note dulu. Kalau saya sih note dulu gitu.
Ya, itu lebih aman sahabat MK ya. Aman. Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga dari sahabat Mahadi Antapani. Ada dua pertanyaannya. Gimana nih cara kita katarsis terhadap perekonomian, khususnya yang terdampak COVID-19? Pasti banyak apa ya, banyak pikiran begitu ya. Apalagi kalau misalnya belum dapat multiple income begitu. Dan yang kedua, bagaimana pula cara katarsis terhadap orang yang masih gugup ketika berbicara di depan orang? Nah, malah jadi speechless mau berbicara itu karena saking groginya mungkin ya. Ini yang pertama ini saya lakukan kemarin Kang Zikri. Gimana Pak? Bagaimana cara katarsis terhadap perekonomian global. Kemarin saya katarsis terhadap ketidakadilan kita sebagai masyarakat. Dengar berita di vivanews.com kalau nggak salah itu, pemerintah menggelontorkan uang 75 triliun untuk penanganan COVID, yang terserapnya nggak sampai 2%. Tapi kok masyarakat mau keluar kota harus bikin surat bayar 400.000. Wah, kakak saya bayar 400.000, bahkan di tempat lain ada 600.000, paling kecil di 280.000. Itu pertanyaannya kemana gitu. Akhirnya saya buat katarsis dengan cara tolak tes rapid berbayar gitu. Mungkin membuat berang beberapa orang gitu, tapi ternyata banyak pendukungnya juga ya. Puas gitu, karena kenapa? Itu kan kalau nggak punya dana, pemerintah kurang dana, ini 75 triliun yang terserap cuma 2%, kok rakyat dibebani tes COVID, kenapa harus bayar gitu? Kenapa rumah sakit nggak mengajukan aja, seperti juga bisa BPJS gitu? Iya. Nah ini saya nulisnya sambil melepaskan katarsis, sambil marah gitu. Ini juga saya ngomongnya sambil masih kesal ini. Kenapa harus bayar gitu? Iya. Nah katarsisnya sambil ngomong gitu. Tapi setelah itu ada ini loh, ada pengumuman bahwa COVID itu tidak boleh dari tanggal 6 Juli tidak boleh dijual lebih dari 150. Oh 16 Juli, oh iya. Dulu kalau ke rumah sakit, kalau ke UGD kan harus tes COVID dulu 450. Iya. Itu sekarang katanya sudah 16 Juli. Bukan 6 Juli. Jadi mulai 6 Juli itu, kalau ada siapapun yang jual tes rapid di atas melebihi, pokoknya 150 aja. Kalau melebihi 150 nanti itu akan kena delik gitu. Tapi ada alasan juga, ini soalnya barangnya beli dulu. Sebelum aturan turun. Nah, itu dilepaskan lagi ke kesalahan untuk katarsis. Berarti demonstrasi di jalan dengan cara yang sah, legal, teriak-teriak gitu, takbir apa itu, menggugat ketidakadilan ekonomi, itu katarsis juga itu. Asal jangan merusak dengan anarkis. Kayak orde lama dulu kan, teriak-teriak, orde baru. Turunkan. Nah, ternyata yang lain, jadi berubah nih, ada reformasi. Padahal sebenarnya Pak Wasmi juga mengeluarkan ketegangan, belum lulus. Jadi terbantu, ini juga terbantu gitu. Jadi ada orator gadungan. Masya Allah, baik. Jadi memang bentuk katarsis itu banyak dan latar belakang kita perlu melakukan katarsis juga sangat luas, berarti Pak Wasmi nulis ya? Iya, bisa latar belakang ekonomi, latar belakang keluarga, latar belakang sosial. Karena segala sesuatu itu pasti berpengaruh pada emosi. Emosi intinya, betul. Iya, yang berkaitan dengan kegelisahan kita barangkali. Kegelisahan yang tidak terungkapkan, dipendam terus gitu. Kalau yang kedua apa nih Kang Zikri? Yang kedua itu tentang public speaking. Ini kan yang Pak Wasmin ceritakan, yang disuruh minum air sungai atau apa? Oh iya, minum. Teriak di dalam sungai. Teriak di sungai. Bukan minum air sungai tuh. Teriak, mulutnya masukin nggak? Ya kepalanya, bukan hanya mulutnya, kepala masuk ke sungai, terus kemudian di dalam sungai teriak gitu. Mungkin itu lebih sulit daripada ngomongnya. Lebih sulit, karena beliau ini orang yang masih gugup ketika berbicara umum. Oh, ini ada satu teknik lagi Kang Zikri untuk melepaskan ketegangan itu sebelum berbicara di depan publik. Yang iya. Ini ketegangan ketika mau berbicara di depan publik, ini nanti harus belajar ke Kang Zikri nih, Kang Purwa sama Kang Nugi nih ya. Tapi yang pernah saya alami sebelum berbicara, kita di belakang panggung itu kalau masih tegang itu dengan cara lonjak-lonjak, kemudian
sambil seperti ruku tapi dilepasin tangannya gitu, wah gitu, Betul. loncat-loncat lagi, wah gitu. Jadi sambil dilepaskan gitu, kemudian tarik napas yang dalam, hembuskan. Itu juga bisa menjadi media pelepasan ketegangan sebelum tampil di panggung. Ya. Baik, Tapi itu enggak, dia Kang ya. Zikri kalau ini yang biasa di public speaking ini, Kang Zikri mungkin ada teknik melepaskan ketegangan sebelum tampil. Dengan dulu Melepaskan kalau teman ketegangan saya sebelum tampil. ya. Kalau saya pribadi, Pak Wasmin harus survei dulu ke tempat Oh, di mana saya mau ngomong. Oh, Lihat dulu jadi situasinya, lalu sehari mengetahui sehari jamaahnya ada sebelumnya biasanya berapa. ya. Mm-mm. Sehari Iya, sebelumnya. jadi sudah bisa mempersiapkan diri mentalnya seperti itu. Oh, saya harus Ah, menyampaikan dengan gaya seperti apa, dengan power segimana, begitu Pak Wasmin. nah. Jadi setelah Survei survei dulu. tempat Mm-mm. itu pulang dengan imajinasi nanti saya akan Nah, berdiri di pojok mana dengan power seperti apa. Ya bagus iya, nih. Jadi sambil betul. survei kan juga mengeluarkan energi kan, nggak mesti datang Iya, mengeluarkan gitu. ongkos juga Pak Wasmin. Iya 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 benar. Baik, baik Pak Wasmin Dan terakhir, bergerak ya. meskipun ini sudah Ya. over, mohon izin, ini masih ada yang bergabung. Sahabat Abdul Latif di Facebook ini, terima kasih sahabat Abdul Latif. Ini mungkin mengeluarkan katarsis juga nih melalui pertanyaannya. Bagaimana cara supaya istri istiqomah dalam melakukan kebaikan sekecil apapun, sementara sahabat kita ini jarang memantau karena sedang kerja di luar kota. Mungkin banyak kekhawatiran ya, aduh istri gimana ya di rumah begitu saat ditinggalkan. Ya, banyak tekniknya. Ini kan intinya beliau antara ingin menjaga dan antara curiga. Iya, Antara curiga dan pengen menjaga. Jadi kelihatannya iya. banyak curiganya ke istri kayaknya ya. Ya kalau begitu ya memang bukan sekali-kali ya ada jadwal yang sidak, sifatnya sidak itu bisa pagi, siang, sore untuk nelpon pakai video call. Nggak apa-apa. Nelpon pakai video call. Jadi kalau misalnya nggak diangkat atau apa ya minta tolonglah kalau aku video call diangkat karena aku pengen lihat wajahmu yang cantik misalnya gitu. Iya. Jadi kan nggak kelihatan curiga banget lagi di mana, ngapain sama siapa gitu kan. Ya sebagai pelepasan katarsis nulislah puisi. Teman saya waktu terpisah jauh, satunya di Jerman, satunya di Indonesia, ngirim nasyid, The Vicar dulu gitu. Oh, Masya Kirim. Allah. Jadi di sana juga yang perempuannya di Jerman juga nyetel nasyid. Malah orang Jermannya senang katanya ikut-ikut joget nasyid The Vicar itu kan kayak semi dangdut gitu. Ikut-ikut Ada joget. senandungnya begitu ya. Pasangan di Indonesia biar teringat terus ya. Biar teringat terus, kasih clue-clue gitu ya. Jadi silakan melakukan upaya-upaya yang kreatif, jangan hanya nasihat-nasihat doang. Orang kalau dikirim pesan-pesan nasihat itu kesannya juga ada bosennya. Jadi dan kalau model-model yang kreatif. Kalau ada yang lagi katarsis, jangan misalnya aduh saya gini, ya sabar atuh namanya hidup itu suka sebel yang katarsisnya. Dengarkan saja. Itu dengarkan. Iya, jangan misalnya gitu aja. Iya, pikirin. Mudah-mudahan pembahasan pagi ini bisa melepaskan emosi kita. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah, kita juga dan sudah over 8 menit nih, ingin Masya Allah. Memang kalau curhat itu sudah suka asyikan begitu Pak Wasmin Lilis ya. Banyak baik, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kembali Pak Wasmin Lilis, silahkan di akhir. Kang Zikri, karena COVID ini banyak sekolah-sekolah yang masih tetap membuka penerimaan murid baru meskipun sudah mulai belajar, termasuk anak langit, masih ada kursi, silakan yang belum menemukan SD-nya atau sudah menemukan SD tapi jadi ragu, boleh pindah ke anak langit. SD anak langit, kita kurikulum Singapura tapi mengadopsi sekolah Islam terpadu dalam hal akhlak dan Al-Qur'annya. Jadi ada program tahfiz Qur'annya di anak langit, ada bahasa Inggrisnya. Silakan yang berminat 08 11 225 002 di Cileunyi ya. Di Cileunyi, daerah Cileunyi dan sekitarnya. 0811 225 002. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis sudah jadi media rilis kita semua di pagi hari ini, alhamdulillah. Dan selamat kembali beraktivitas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.